Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Juanda Berzal, NIM 2305217000002. Dalam hal ini akan melakukan kritik review terhadap tulisan dari Bapak Suroto, program studi PKN FKIP Universitas Lambung Mangkurat, eh, dengan judul Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia dan Kendala yang Dihadapi sebagai Upaya Perbaikan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang baik dan cerdas. Nah, kritik review ini dalam dalam mata kuliah yang diampu oleh Profesor Dr. Nyanyu Khadijah SAG MSI dan Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Adapun isi literatur review ini akan membahas tentang kritikan yang berkaitan atau saran yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional Indonesia dan kendala yang dihadapi sebagai upaya perbaikan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang baik dan cerdas, yang ditulis oleh Bapak Suroto. Baik, bahwasanya kita ketahui dalam pendidikan, kebijakan pembangunan pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas tentunya. Begitu mungkin yang dimaksud oleh tulisan dari Bapak Suroto ini, baik dari segi akademik maupun karakter. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tentunya telah mengimplementasikan berbagai macam kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan warga negara muda yang kompeten, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Tapi intinya, dari setiap perubahan, setiap kebijakan-kebijakan policy yang dikeluarkan oleh pemerintah, intinya tentunya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempersiapkan warga negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik tentunya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara Indonesia. Baik, kritik review dalam uh, tulisan Suroto dari program studi PKN FKIP Universitas Lambung Mangkurat ini yang berjudul tentang kebijakan pembangunan pendidikan nasional Indonesia dan kendala yang dihadapi sebagai upaya perbaikan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang baik dan cerdas. Di sini kita akan bahas dari 3 aspek, yaitu aspek kebijakan pendidikan nasionalnya, kemudian kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan. Nah, kebijakan pendidikan nasional bagaimana dibahas dalam tulisan ini. Tentu saja di sini pemerintah telah melakukan hal yang terbaik. Di antaranya mulai dari kurikulum 2013. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pendekatan berbasis kompetensi, integrasi pendidikan karakter, dan pembangunan keterampilan abad 21. Namun dalam pelaksanaan tentu saja ada saja kekurangannya. Implementasinya menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pelatihan bagi guru, keterbatasan fasilitas, dan resistensi terhadap perubahan. Dan hal ini telah dilakukan perbaikan oleh pemerintah yang saat ini telah melakukan membuat terobosan program baru, yaitu program guru penggerak. Di mana di dalam pelaksanaan guru penggerak ini untuk menunjang kebijakan pemerintah di bidang kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Selain itu, untuk permasalahan pembiayaan pendidikan, pemerintah membuat suatu program, yaitu program Indonesia Pintar. Program ini memberikan bantuan keuangan. Jadi bukan tidak ada usaha dari pemerintah. Pemerintah telah membuat program bantuan keuangan kepada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu untuk mencegah agar tidak terjadinya putus sekolah. Meskipun bermanfaat, memang ada kadang-kadang kesalahan dalam penyaluran dana, kan tetapi tidak banyak, dan verifikasi penerima manfaat yang menghambat efektivitas dari program tersebut, serta penguatan pendidikan karakter. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasi nilai-nilai karakter. Jadi kebijakan P3K atau sekarang profil pelajar Pancasila untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pendidikan. Namun tentu saja dalam pelaksanaan seringkali terbatas pada retorika tanpa dukungan konkret dalam bentuk pelatihan atau sumber daya tambahan bagi guru.
Selanjutnya tentu ada kendala yang dihadapi, di antaranya disparitas kualitas pendidikan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kualitas pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan. Memang sekarang kelihatan ada perbedaan yang mencolok antara guru yang di kota dan guru di desa. Akan tetapi pemerintah telah melakukan hal baru sekarang, membuat terobosan, yaitu dengan membuat suatu program namanya program guru penggerak. Jadi tidak ada perbedaan antara guru yang di kota maupun guru di desa. Nah, selain itu fasilitas pendidikan yang tidak merata, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, dan minimnya akses terhadap teknologi pendidikan menjadi kendala utama. Terutama di desa-desa terkadang terkendala dengan signal. Bahkan mungkin bukan hanya di desa, termasuk di sekitar kota ya seperti itu. Kemudian kualitas guru, banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan. Pelatihan yang kurang memadai dan rendahnya insentif menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kemudian keterbatasan anggaran. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan masih sering tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, apalagi pendidikan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada infrastruktur, gaji guru, dan pengadaan bahan pelajar. Nah, perubahan kebijakan yang tidak konsisten, termasuk penggantian kebijakan pendidikan terlalu cepat tanpa evaluasi yang mendalam. Contoh perubahan-perubahan kurikulum itu sangat cepat. Ganti menteri, ganti kurikulum. Seolah-olah menteri yang baru itu menganggap dirinya lebih baik daripada menteri sebelumnya. Padahal perlu dievaluasi. Mungkin ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dipertahankan, dan seterusnya. Nah, seringkali ini yang menyebabkan kebingungan di lapangan dan kurangnya kesinambungan dalam implementasi. Nah, selanjutnya, apakah sudah ada upaya perbaikan? Tentu ada. Ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya peningkatan pelatihan guru melalui program guru penggerak. Ya, pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan bagi para guru, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum baru yang sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka, dan metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian pemerataan akses pendidikan. Upaya untuk mengurangi disparitas pendidikan antara daerah harus ditingkatkan, seperti melalui pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan penyediaan akses internet. Lalu peningkatan anggaran pendidikan, meningkatnya alokasi anggaran sektor pendidikan tentu saja akan dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti peningkatan gaji guru, pembangunan fasilitas, dan penyediaan bahan ajar yang memadai. Lalu konsistensi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan memiliki dasar evaluasi yang kuat dan diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan yang memadai. Lalu tidak lupa mungkin pemerintah melakukan kolaborasi dengan sektor swasta, mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan melalui program CSR, Corporate Solidarity Responsibility, dan kemitraan publik swasta untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Kesimpulannya, kebijakan pembangunan pendidikan nasional Indonesia memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk apa? Untuk menciptakan generasi muda yang baik dan cerdas. Namun tentu saja dalam kebijakan itu, dalam aturan-aturan itu, dalam polisi ini ya, dalam kebijakan ini tentu akan menghadapi berbagai macam kendala dalam implementasinya untuk menghambat pencapaian tujuan tersebut. Namun tentu saja diperlukan upaya perbaikan yang serius dan terarah, baik dari segi peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, peningkatan anggaran, konsistensi kebijakan, ya, maupun kolaborasi dengan sektor swasta. Dengan demikian diharapkan generasi muda Indonesia ke depan dapat dipersiapkan dengan baik untuk menghadapi masa depan atau yang populer sekarang generasi emas ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan melalui pendidikan ini, transformasi pendidikan ini, ke depan Indonesia lebih baik lagi. Demikian kritik literatur ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan apa yang disampaikan ini ada baiknya dan dapat menjadi inspirasi dalam kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.